Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jejak Isnaini pagi hari ini ada di Lelong, Kecamatan Seraya Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, pagi hari ini kita mengunjungi yang cukup viral di media. Sosok anak muda yang sukses mengelola peternakan. Sedikit Pak Haji, Ya. ini kan muda sekali Bapak ini. Bapak ya kan sudah kawin ya. Muda sekali. Bagaimana nih latar belakang sehingga mengambil pilihan beternak itu? Jadi terkait dengan latar belakang kita mengambil profesi sebagai peternak ini tentu memiliki cerita dan histori yang sangat panjang. Kalau kita ceritakan mungkin dalam satu sesi ini tidak akan cukup baik. Tapi sedikit saja terkait dengan itu. Kebetulan memang background Tiang adalah sarjana peternakan. Sarjana peternakan. Sarjana peternakan 2000 masuk 2016. Alhamdulillah lulus tahun 2020. 2020 wisudanya ya. Iya. Sejak kemudian saya mengambil inisiatif untuk mengembangkan peternakan itu karena kita melihat potensi yang ada. Potensi satu ya? Ya, potensi yang ada di daerah tempat kita tinggal. Oh ya. Nah, saya mulai mendirikan peternakan ini tahun 2017. 2017 secara legal. Oke. Legal maksudnya baik izin baik apa macam. gitu ya. Akan tetapi tentu proses membangun usaha ini kan bertahap. Karena tentu kita bukan terlahir dari orang yang 2017 ya. 2017. Ya. Jadi memulainya beternak gitu ya. Ya, mulai beternak. Dan itu kita mulai dari peternakan kambing dulu. Oh, kambing tuh ya. Pada waktu itu kapasitasnya belum banyak seperti sekarang. Dan itu bertahap terus bertambah. Cuman waktu itu kita memang fokuskan, begitu kita sudah masuk di ranah peternakan itu, saya mulai dari usaha breeding atau budidaya. Budidaya. Ketika kita sudah mulai masuk ke dalam sana, muncul segmen-segmen bisnis yang baru, seperti halnya misalnya kurban, akikah, ya kemudian sampai dengan sekarang kita sudah bisa mengirim sapi keluar daerah kan. Itu menarik untuk, sekali. Sebagai baik stok bibit pengadaan maupun untuk kurban juga. Oke, saya masuk ke ini potensi kan udah jalan nih. Yang match ini sekolahnya peternakan, lalu kemudian melihat potensi, lalu kemudian mengeksplor potensi, lalu kemudian bisa berusaha dengan prosedurnya, ya legalingnya jalan gitu kan, pemasarannya jalan, saya lihat kan. Nah, sedikit dulu penjelasan. Ada enggak kesulitan kan kita kalau memelihara sapi, memelihara kambing, ini ada dua yang paling menjadi kita dengar ini. Tentu soal keamanan, yang kedua tentang soal memeliharanya, karena soal pakan. Nah, sedikit tentang pakan, bagaimana Pak Edi jelaskan? Terkait dengan pakan ini, kalau kita berbicara tentang pakan, maka kita akan melihat kalender pakan istilahnya. Ada dalam teori atau dalam materi-materi yang diajarkan oleh dosen-dosen kami itu. Kalau kita berbicara tentang pakan, maka kita akan berbicara kalender pakan. Kalender pakan. Kalender pakan ini maksudnya adalah yang berkaitan tentang musim, gitu kan? Yang berkaitan tentang cuaca. Ini yang membuat ketersediaan pakan itu ada, gitu kan? Misalnya pada saat musim hujan tentu pakan melimpah, gitu kan? Nah, pada musim kemarau pakan hijauan itu agak susah gitu. Oleh karena itu di situ ada bentuk-bentuk penyiasatan supaya tetap tersedia. Salah satunya? Ya, salah satunya yang kita gunakan tentu misalnya untuk sapi. Kita menggunakan metode pemberian pakan kering, yaitu hay bahasanya. Bakal kering ya? Seperti jerami padi, limbah-limbah pertanian itu yang kemudian kita olah, yang kita kumpulkan untuk kita jadikan pakan. Diolah ya? Termasuk fermentasi. Termasuk fermentasi. Berarti ada tempat pengolahan. Untuk tempat pengolahan kalau fermentasi ini kan sederhana. Sederhana. Kita cuma butuh tempat wadah untuk melakukan fermentasi seperti drum udah bisa. Itu selesai. Itu dilaksanakan ya? Ya, kita laksanakan. Cuman untuk saat ini karena sudah musim hujan jadi enggak perlu. Itu hanya kondisional. Ya, itu yang saya maksud tadi dengan kalender pakan. Jadi sudah tidak ada masalah. Sudah tidak ada masalah. Jadi momok tentang pakan itu bisa terjawab di Lelong ya. Di Lelong. Ini yang perlu mungkin juga karena di Lelong ini kan banyak sekali peternak kita, petani kita. Ini kan
sebenarnya di bidang pertanian dan peternakan ini sebenarnya terintegrasi dia. Oh iya. Hasil dari limbah pertanian itu kita bisa pakai untuk kemudian apa namanya sebagai penyuplai pakan untuk ternak. Nah, hasil ternak itu bisa membantu perekonomian masyarakat. Nah, itu yang saya melihat bahwa tapi aplikasinya banyak peternak-peternak kita yang masih kesulitan setiap musim kemarau gitu. Nah, yang kedua, Pak, ini yang esensial. Nah, di persoalan lokal di desa ini persoalan sosial, Pak. Soal tenaga kerja, Pak. Nah, sejauh mana menurut Pelungguh ini menjadi harapan untuk sebagai lapangan pekerjaan? Apa yang Bapak garap ini? Seperti apa, Pak? Tentu dengan kita menggarap ini tentu kan tidak bisa kita sendiri memang. Karena namanya kita hidup bersosial. Ya memang kita punya terkait dengan tenaga kerja ini tentu kita menyerap dari sekitar. Ya meskipun ada juga yang dari luar karena beberapa ada yang ahli skill ya, skill. segala macam. Tapi sebenarnya kita memang sangat membuka untuk kehadiran dari apa namanya sekitar kita. Cuman memang kita masih terkendala terkait dengan tenaga kerja ini karena begitu sudah beberapa bulan misalnya bekerja pergi ke Malaysia. Itu yang menjadi itu kendala. Ya pergi ke Kalimantan. Tapi terlepas dari kendala itu, Pak, artinya seberapa banyak bisa kita dengan kapasitas yang sekarang, seberapa banyak yang bisa dilibatkan? Iya, kalau setiap ini ada beberapa tahapan ini. Kalau sekarang bisa terserap sampai 7-8 orang. 7-8 orang ya. Kalau hari raya kurban bisa sampai 20-an orang. Oh, jadi tergantung tergantung keadaan momen kan. Setiap kurban kan kita di sini menampung sampai ribuan ekor ternak. Dari sapi hingga kambing. Yang mengurus itu kan enggak bisa. Jadi nggak bisa, jadi kita sesuaikan yang mengurusnya sesuai dengan paket, sesuai dengan paket kebutuhannya ya. Nah, kalau pengiriman dan sebagainya juga ada tim khusus ya. Ada tim khusus. Yang jelas dapat mengakomodir banyak pekerjaan, tenaga kerja ya. Saya pikir itu yang perlu dijawab, Pak. Jadi bahwa ada ekonomi, bagaimana Bapak kami mencari bagaimana filosofinya bahwa membangun ekonomi desa itu kan butuh lokal champion. Dan kami pantau lewat media-media ada bahwa Pelungguh ini termasuk yang kami radar untuk kami ceritakan kepada yang lain sebagai sebuah inspirasi. Karena Pelungguh kan pemuda. Nah, kami sangat setuju dengan istilah the youth is agent of change gitu ya. Jadi sebagai anak-anak muda yang melakukan perubahan, berani berusaha dan memberikan sesuatu yang baru dan menjawab persoalan sosial setidak-tidaknya tentang lapangan pekerjaan. Semoga apa yang Pelungguh lakukan niki dihitung ibadah oleh Allah SWT dan terus berjalan berkelanjutan. Insyaallah. It's 9 News dari Langko melaporkan.